Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali bertemu di ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
bersyukur buat anugerah-Mu yang besar atas kami kembali dipertemukan bersama dengan umat-Mu melalui pelayanan LOB Ministry dalam rangka ibadah online. Biarkan sore ini Tuhan dipermuliakan, berbicara bagi kami semua, sehingga waktu Tuhan berbicara sungguh-sungguh kami boleh menanggapinya dalam hidup kami, dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, siap sambut terima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang kembali bisa berjumpa melalui pelayanan LOB Ministry dalam ibadah online sore hari ini. Mari bersama-sama kita buka Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Rasul Paulus sementara mengingatkan bahwa keberhasilan, kesuksesan itu harus ditopang dengan roh yang menyala-nyala, harus ditopang dengan kesungguh-sungguhan, saudara. Karena saudara, waktu kita ogah-ogahan, kita acuh tak acuh dengan satu pekerjaan atau satu pelayanan, maka kesuksesan itu mustahil diraih. Satu contoh, Thomas Alva Edison pernah berkata bahwa keberhasilan yang dibangun itu cuma 1%, tapi 99% itu didasari atas bakat dan usaha yang pantang mundur, atau dengan kata lain roh kita menyala-nyala. Nah, oleh karena itu saudara, sore hari ini tema khotbah saya adalah kebosanan. Lawan kata dari roh yang menyala-nyala adalah kebosanan, kejenuhan, acuh tak acuh. Nah, mari bersama-sama kita akan belajar dalam Alkitab. Ada satu contoh yang diberikan bagi kita semua. Mari bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Setelah sampai di Betseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tertidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, terkadang dalam hidup ini tanpa disertai dengan kesungguh-sungguhan, tanpa disertai dengan keyakinan yang sungguh, maka seakan-akan hari-hari hidup kita ada rasa kebosanan yang tanpa kita sadari. Tanpa kita menyadari, kebosanan mulai masuk menghimpit iman kita. Akhirnya kita mulai pasrah dengan keadaan. Apa yang terjadi kepada Elia itu membuat dia bosan akan hidupnya. Nah,
saudara, padahal beberapa waktu yang lalu Elia sempat membunuh kurang lebih 450 Baal, nabi-nabi Baal, karena mereka tidak sanggup mendemonstrasikan kuasa Allah. Sementara Elia sanggup mendemonstrasikan kuasa Allah. Dan sehari setelah kejadian tersebut, Ahab memberitahukan kepada Isabel. Maka Isabel mulai mengirim intimidasi. Jadi poin yang pertama, saudara, kalau kita hari-hari ini kita mulai bosan, kita mulai jenuh, tahukah saudara bahwa iblis sementara mengirimkan roh ketakutan kepada saudara dan saya, seperti yang dialami Elia. Saudara, Elia sementara diintimidasi oleh Isabel dengan berkata begini, bahwa jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka, saudara, maka Elia akan dibunuh. Dengan kata lain, Isabel sementara memberikan perintah, menyampaikan pesan kepada Elia bahwa kira-kira seperti hari ini, besok aku akan menyerahkan nyawamu. Wow, apa yang terjadi kepada Elia? Elia kemudian takut. Ayat 3 berkata, maka takutlah Elia. Maka takutlah ia. Lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara, poin pertama, waktu kejenuhan, waktu kebosanan mulai menghimpit kita. Apa yang iblis sementara lakukan? Iblis sementara memberikan roh ketakutan kepada kita. Saudara, hati-hati. Iblis sementara mengintimidasi saudara dan saya hari-hari ini. Apalagi saudara, dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, saudara, iblis sementara memberikan intimidasi kepada kita. Tetapi apa kata firman Tuhan, saudara? Dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19 berkata begini, Allahku, saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekalipun mungkin hari-hari ini keadaan tidak menentu, tetapi Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut lagi. Atau mungkin saudara, kita mulai pusing dengan masa depan anak-anak kita. Apalagi saudara, anak-anak kita sudah tidak pernah lagi pergi sekolah. Akhirnya saudara, kita sendiri sudah mulai jenuh dengan keadaan. Baru tahun ini saudara, anak sekolah libur hampir 1 tahun penuh. Mereka mulai libur dari bulan Maret. Padahal biasanya anak-anak sekolah itu paling lama libur 1 bulan. Sekalipun mungkin hari-hari ini anak-anak sekolah melalui pelajaran online seperti kita sekarang ini, tidak ada tatap muka. Ini membuat generasi kita mulai jenuh. Tapi apa kata firman Tuhan? Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi saudara, mungkin kita mulai takut dengan masa depan anak kita, tetapi janji firman Tuhan bahwa Dia sendiri akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, atau mungkin kita mulai pusing, kita mulai takut dengan keadaan COVID yang sementara mewabah hari-hari ini, saudara. Kita mulai ditakutkan dengan hal tersebut. Tapi apa janji firman Tuhan? Filipi pasal 3 ayat 14 berkata begini. Ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Yesuslah kekuatan kita hari-hari ini. Untuk apa kita takut? Saudara, ketakutan yang diberikan kepada iblis atau intimidasi yang diberikan kepada saudara dan saya melalui kuasa kegelapan, itu akan menghimpit iman kita. Oleh karena itu saudara,
Kalau kebosanan sudah mulai menyentuh kehidupanmu, mari bersama-sama percaya apa kata firman Tuhan. Saudara, iblis sementara mengintimidasi Elia. Akhirnya Elia, apa yang dilakukan Elia? Dia mulai takut. Dia mulai bimbang. Tidak ada kesungguh-sungguhannya. Tidak ada lagi kekuatan firman yang pernah dipamerkan kepada kurang lebih 450 Nabi Baal. Bahkan Nabi Baal telah dibantai habis. Tidak ada lagi kekuatan bagaimana kuasa Allah yang dipertontonkan. Api turun dari langit, membakar habis semua daging yang dipersembahkan. Tidak ada lagi. Padahal baru kemarin. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin baru kemarin kita mengalami mujizat Allah. Mungkin baru kemarin kita mengalami kekuatan Tuhan. Tapi pada saat kita diintimidasi, kita goyah. Pada saat kita diberikan tekanan hidup, kita mulai tidak kuat lagi. Ayo, hari-hari ini, mari hadapi ketakutan itu. Hadapi dengan firman Tuhan. Apa kemudian yang dilakukan? Elia mulai masuk ke padang gurun. Hati-hati. Terkadang iblis akan membawa saudara dan saya berada di padang gurun. Sehingga tidak ada lagi rasa nyaman. Tidak ada lagi zona aman. Mari kuat, saudara. Mari kuat. Tujuannya untuk apa? Waktu Elia masuk ke padang gurun, tujuannya untuk mati, saudara. Ayat 4 berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita mulai ada dalam kebosanan, kita mulai ada dalam kejenuhan, iblis mulai intimidasi kita dengan roh ketakutan. Tidak hanya sampai di situ. Iblis mulai seakan-akan membawa kita ke padang gurun yang akan menghimpit iman kita. Kemudian kita mau berkata, aduh seperti mau mati rasanya. Atau dengan kata lain ingin mati, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari, saudara. Apa yang terjadi waktu Rasul Paulus setelah dia sungguh-sungguh bertobat dan berjumpa kepada Yesus Kristus Tuhan? Apa yang terjadi atas hidupnya? Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau firman Tuhan kuat dalam hidup kita, kita berani melawan tantangan apapun. Bahkan sampai mengorbankan hidup saudara dan saya. Waktu firman Tuhan kita kuat, atau firman Tuhan kuat dalam hidup kita, maka kita akan berani berkata seperti Rasul Paulus berani berkata, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak seperti Elia, waktu dia ada dalam padang gurun, dia berkata seperti mau mati. Bahkan dia ingin mati. Hati-hati, ini produk kuasa kegelapan. Selain dia mengintimidasi dengan roh ketakutan, dia mulai bawa kita ke padang gurun. Tujuannya untuk supaya kita ingin mati. Kalau belum saatnya kita mati, saudara, atau kita ambil jalan pintas membunuh diri, saya pasti memberitahukan bahwa itu jalan pintas masuk neraka, saudara. Apalagi yang dilakukan, saudara, iblis kepada Elia. Kemudian dia mulai, saudara, merasa rendah diri. Karena kenapa? Di situ dikatakan cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia mulai merasa rendah diri. Padahal baru 1 hari, baru kemarin dia melakukan hal yang spektakuler. Tidak ada lagi ketegaran hati, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kekuatan Allah yang ada dalam hidupnya. Waktu dia ada dalam tekanan, Elia langsung ciut. Hari-hari ini
iblis sementara menuduh saudara, mengintimidasi saudara dan saya. Sehingga citra diri Allah dalam hidup kita rusak. Apa kata Efesus? Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, yakinkanlah dirimu, yakinkanlah hidupmu bahwa kita ini buatan Allah. Ada pekerjaan yang baik yang Allah sudah siapkan bagi saudara dan saya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Hati-hati. Kalau kita sudah mulai berkata rendah diri, inilah nasibku, ingat, itu produk kuasa kegelapan yang mulai menghimpit iman kita, yang mulai menghimpit firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan yang terakhir, saudara, apa kuasa kegelapan yang dikirim kepada kita? Terlebih kepada Elia di situ dikatakan ayat yang kelima, setelah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Hati-hati, roh kemalasan sudah mulai melanda anak-anak Tuhan. Apalagi sekarang kita tidak perlu pergi berperang lagi. Pemerintah cuma menyuruh saudara dan saya untuk tinggal dalam rumah, tidak melakukan apa-apa. Hati-hati. Terkadang keadaan ini membuat kita mulai jenuh, kita mulai bosan dengan keadaan yang selama ini kita keluar, tapi kita disuruh tinggal. Negara tidak membutuhkan tenagamu untuk pergi berperang. Kita cuma disuruh tinggal di dalam rumah. Kalau kita tidak kuat dengan firman Tuhan, kita mulai rasa jenuh, rasa bosan. Seperti yang dialami Elia. Dia mulai berbaring, saudara. Tidur di bawah pohon ara. Hati-hati, saudara. Kuasa kegelapan sudah mulai menghimpit. Amsal pasal 6 ayat yang ke-10 berkata begini. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ini yang dialami oleh Elia waktu dia ada di bawah pohon ara. Saudara, dia tidak tahu mau melakukan apa. Karena kebosanan mulai menghimpit akan hidupnya. Dia jenuh dengan keadaan. Iblis sementara mengirimkan roh kemalasan dalam hidupnya. Amsal pasal 6 ayat yang ke-9 berkata begini. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila manakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bahkan ayat 6-nya berkata begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Jadi kalau kita sementara mengalami hal tersebut, berbaring dan tidur, tidak mau melakukan apa-apa, saudara, ingat, iblis sementara mengirimkan roh kemalasan dalam hidup saudara dan saya. Hati-hati. Apa yang terjadi kepada Elia? Elia seorang nabi yang luar biasa. Dia boleh memamerkan kuasa Allah dengan hebatnya. Tetapi waktu iblis datang menyerangkan hidupnya, saudara, hampir saja Elia kalah. Bahkan kalau poin pertama, iblis mulai mengintimidasi. Poin yang kedua, coba lihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sana ada, coba lihat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-10. Ayat 9 saya bacakan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Habis itu, perkataan itu yang kedua lagi dikatakan. Elia masih ada dalam gua, ayat 14.
Jawaban sama. Dikatakan, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Poin yang kedua, waktu kita mulai ada dalam kebosanan, iblis tidak hanya intimidasi dengan ketakutan, tetapi iblis mulai kita masuk ke dalam rutinitas. Waktu Allah berkata, apakah engkau kerjakan, hai Elia? 2 kali jawaban yang sama. Elia sementara masuk dalam hal rutinitas. Hati-hati. Mungkin hari-hari ini kita mulai jenuh, kita mulai bosan dengan ibadah. Yang lalu-lalu kita bisa beribadah secara tatap muka. Sekarang kita ibadah secara online seperti hal ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh berpegang, kita mulai takut berkumpul, bertemu dengan orang-orang. Ingat, iblis sementara mengirimkan rutinitas. Keadaannya yang begitu-begitu. Masuk dalam rutinitas. Akhirnya membuat kita tidak sungguh-sungguh lagi. Apakah hari-hari ini kita bosan dengan ibadah kita? Apakah hari-hari ini kita bosan dengan doa-doa kita? Apakah hari ini kita bosan dengan baca Alkitab yang rutinitas? Iblis sementara mengirimkan itu kepada saudara dan saya. Tapi jangan takut, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab Tuhan akan selalu bekerja di sana. Apa yang harus kita lakukan untuk kedua hal ini? Yang pertama, dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9, ayat yang ke-11 berkata, lalu firman Tuhan, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Poin yang pertama yang harus kita lakukan, keluarlah. Kemudian dikatakan berdirilah di hadapan Tuhan. Mari hari-hari ini cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Keadaan yang tidak menentu, tetapi bersyukur kalau kita masih dikasih kesempatan untuk datang mencari Tuhan. Karena Yesaya 55 ayat 6 berkata begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini yang harus Bapak Ibu dan Saudara dan saya yang harus lakukan, adalah cari Tuhan. Elia disuruh keluarlah, kemudian berdirilah di hadapan Tuhan, carilah wajahnya. Saudara, seberapa besar kerinduan kita hari-hari ini, mari kita tetap cari Tuhan. Saudara, cari Tuhan. Tidak ada hal lain yang harus kita lakukan untuk mengatasi roh ketakutan yang sementara dikirim kepada saudara dan saya. Untuk kita bisa menang, saudara. Kita mulai ada dalam rutinitas. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah keluar, berdiri di hadapan Tuhan, cari Tuhan. Saudara, satu saat Raja Daud pulang dari medan pertempuran di Siklag. Dia mendapati bahwa semua istri mereka yang pergi berperang dan barang-barang habis dijarah. Apa yang dilakukan? Mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Bahkan semua orang yang ikut kepada Daud seakan-akan mau mengambil batu dan mau melempari Daud dengan batu. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia ambil baju efod. Kemudian dia menghadap Tuhan, dia mencari Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, apakah kau menyusul musuh itu? Firman Tuhan berkata, susul mereka. Saudara, Daud mencari Tuhan. Elia ada dalam ketakutan. Elia ada dalam rutinitas. Tapi firman Tuhan berkata, keluarlah. Menghadaplah Tuhan di gunung yang kudus. Carilah Tuhan. Mari hari-hari ini, apa yang dapat kita lakukan waktu kita ada di rumah? Cari Tuhan.
dengan cara memuji dan menyembah Tuhan. Mari cari Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Mari cari Tuhan dengan cara berdoa duduk di hadirat Tuhan. Saudara, ini hal yang terbaik yang dapat kita lakukan saat-saat ini. Saudara, karena waktu kita mencari Tuhan, firman Tuhan berkata, kita pasti menemui. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ini jaminan, saudara. Ini jaminan yang diberikan kepada saudara dan saya. Bahwa waktu kita mencari Tuhan, kita pasti akan menemukannya. Nah, oleh karena itu, hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita cari Tuhan. Cari Tuhan selagi Dia berkenan untuk ditemui. Carilah Tuhan selagi Dia dekat. Saudara. Itu poin yang pertama, untuk mengatasi rasa ketakutan, intimidasi, untuk mengatasi kita ada dalam rutinitas. Karena iblis sementara mengirimkan roh kebosanan kepada kita. Yang pertama, kita harus cari Tuhan. Yang kedua, masih tetap dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 15 berkata begini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Wow, ini yang perlu kita lakukan hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini kita sudah mulai jenuh, kita mulai bosan dengan keadaan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, pergilah, kembalilah ke jalan. Saudara, seberapa banyak kita yang hari-hari ini kita meninggalkan jalan Tuhan. Kita mengambil jalan pintas. Kita sudah tidak kerja, tapi kita butuh makan. Sampai kita menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkan makanan atau demi untuk mendapatkan uang. Saudara, ayo, firman Tuhan berkata, tidak hanya keluar untuk mencari Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, pergi, kembalilah ke jalan. Ini teguran bagi saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini kita mulai lemah, iman kita mulai goyah, seperti yang dialami oleh Elia. Tapi firman Tuhan berkata, pergi, kembalilah ke jalan. Ini penting. Ini penting. Supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi kita tidak hanya mencari Tuhan, tetapi mari kita berbalik dari jalan-jalan kita untuk mencari Tuhan. Satu saat ada 2 murid Tuhan Yesus yang kecewa. Karena kenapa? Yesus yang mereka harapkan untuk datang menyelamatkan bangsa Israel, menjadi penolong, pada akhirnya mati. Terdapat dalam Lukas pasal 24. Ada 2 orang murid Yesus. Mereka pergi pulang kampung ke Emmaus. Karena kenapa? Kecewa. Tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan angan-angan mereka. Hati-hati, ikut Tuhan. Kalau harapan kita salah, angan-angan kita salah, bukan kepada Yesus. Waktu harapan itu tidak tergenapi, waktu angan-angan kita tidak tercukupi, saudara, kita bisa kecewa seperti yang dialami 2 murid Yesus. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus di perjalanan yang mereka sendiri tidak kenal, waktu di rumah mereka duduk, mereka berusaha untuk menahan orang tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan. Dan setelah ada di meja makan, Yesus mulai memecah-mecahkan roti dan mengucap berkat. Pada saat itulah mereka sadar bahwa selama dalam perjalanan ternyata Yesus yang menyertai perjalanan mereka. Kemudian apa mereka lakukan? Mereka bangkit berdiri. Kemudian mereka balik kembali ke Yerusalem, berjumpa dengan murid-murid yang lain. Apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini? Matius pasal 11 ayat 28 berkata begini. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini jaminan yang pasti, yang Tuhan sementara tawarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya sekalipun. Kalau kita ada dalam kebosanan, Yesus berkata, ayo mari. Kita ada dalam kejenuhan, Yesus berkata, ayo mari. Kita ada dalam persoalan yang membuat iman kita mulai terhimpit, sehingga kita mulai takut. Saudara, kita mulai masuk dalam padang gurun, dalam rangka supaya kita bunuh diri, mati.
Atau kita mulai masuk dalam merendahkan diri kita. Mulai roh kemalasan ada. Bahkan poin yang kedua, kita mulai masuk dalam rutinitas yang tidak membuat kita bergairah. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang tersunyi dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau dengan ayat yang pertama tadi, Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, mari sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, keluar, cari Tuhan. Yang kedua, pergi, kembali kepada jalan. Mari datang kepada Tuhan. Di penghujung tahun, kita ada di penghujung tahun ini. Mari, kalau sudah sekian lama kita jauh daripada Tuhan, Tuhan dengan tangan kasih Dia berkata, mari kepadaku, hai kamu yang berdosa. Yesus menjadi jaminan bagi kita. Oleh karena itu, jangan pernah bosan. Tidak ada kata bosan dalam hidup saudara dan saya. Yang ada adalah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat sore ini, di mana kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu mengikuti ibadah online yang diselenggarakan oleh LOB Ministry. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kebosanan hidup kami, di tengah-tengah kejenuhan hidup kami, Tuhan mau supaya kami keluar menghadap tahta Tuhan. Atau dengan kata lain, kami boleh mencari Tuhan. Yang kedua, kami boleh kembali kepada jalan kami, Pak. Mampukan kami semua, Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan dilimpahkan atas hidup kami, sehingga kami berani keluar dari setiap rutinitas kami, dan kami kembali mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu. Apapun yang sementara dihadapi oleh umat-Mu hari-hari ini, kuatkan mereka. Dalam nama Yesus, dilimpahkan kasih karunia, damai sejahtera kekuatan Allah dilimpahkan bagi semua umat-Mu. Sehingga waktu roh kebosanan melingkupi hidup mereka, mereka boleh berani keluar dan mencari Tuhan. Terlebih kami boleh pergi untuk kembali kepada jalan kami. Terima kasih. Kami menopang Tuhan pemerintahan kami yang ada di Indonesia. Mari Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Hari-hari ini dengan keadaan yang tidak menentu, baik penyebaran COVID-19 ataupun ada begitu banyak hal yang membuat iman kita mulai takut. Dengan berbagai macam ancaman ekonomi, keamanan. Tapi kami terus berdoa menopang bangsa kami, Bapak. Kami tahu Tuhan mendengarkan seruan kami. Oleh karena itu Tuhan lawat Indonesia dengan kekuatan. Sehingga kami boleh melihat Tuhan, Indonesia boleh menang atas setiap persoalan yang sementara dihadapi. Terima kasih Bapak. Berdoa bagi keamanan TNI Polri Tuhan. Mari biarkan kebenaran-Mu turun menaungi hidup mereka. Sehingga Tuhan mereka berani berkata yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Berkati Tuhan pendidikan kami Bapak. Dalam nama Yesus, Indonesia diubahkan. Berkati kesehatan yang sementara terjadi di Indonesia Tuhan. Mari kami minta Tuhan melawat bangsa kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur akan hal ini. Memberkati LOB Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, mulai dari pimpinannya Tuhan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik KKR melalui online, khotbah-khotbah setiap minggu atau apapun itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus memberkati LOB. Sehingga lewat dari semua itu Tuhan, kami boleh melihat LOB tidak hanya menjadi mitra kerja bagi gereja-gereja, tetapi kami juga boleh melihat LOB menjadi salah satu rekan kerja gereja untuk membawa umat Tuhan lebih sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan, bahkan melalui penyampaian firman Tuhan seperti ini. Kami memberkati Bapak dalam nama Yesus. Sebelum kami kembali ke aktivitas kami masing-masing, layakkan hamba-Mu untuk menurunkan berkat bagi kami semua. Berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun menaungi hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Bahkan apapun yang kita kerjakan oleh kedua tangan akan Kau buatnya berhasil. Seperti janji firman-Mu, kemanapun kami melangkahkan kaki,
Dia Allah Immanuel, akan selalu menyertai, mengurapi, menguduskan hidup saudara dan saya. Percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa. Salam sukses, Immanuel.